Hari ini aku mau bantu-bantu di UMKM milik Mas Husain. Lokasinya ada di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piungan, Bantul, Yogyakarta. UMKM ini memproduksi berbagai macam olahan inovasi dari sayur-sayuran dan tumbuhan. Salah satunya dari tanaman talok atau kersen. Selama ini hanya buah talok saja yang biasanya dinikmati. Tapi di tangan Mas Husain, daun talok bisa jadi keripik dan dendeng. Keren telur. Mas, tepung taruh mana ya, Mas? Oh, dekek kono mendul. Ada yang bisa saya bantu lagi? Saiki aku njaluk tulung, aku untuk pesenan dendeng. Golekno godhong talok ning pinggir kali kono ke oke. Oh, ya Mas. Gak sulit menemukan pohon talok di sekitar sini. Jadi, untuk memetik daunnya tidak perlu menunggu musim. Kapan saja selalu tersedia, lur. Istirahat dulu sambil ngelurusin kaki sambil menikmati aliran sungai. Ini banget lagi, Dol. Wah, ada Mbak Eksi. Aku kagetin biar seru. Kaget. Kowe iki lho godhonge wis mak goleki rong. Belum, Pak. Aku lagi istirahat capek. Selama tinggal masak. Pite pohon ini dhuwur lho. Kenapa kan, Mbak? Bapak nget-ngeti wae, Pak. Oh, aku lagi mboten ngoten lha wonten cewek njerit-njerit. Lah iki ora apa-apa, Pak. Mau gojek kok. Lho sampean lho ngegot-ngeti aku. Ora ini putih kabeh, tak kira setan opo. Oh, nggih, lah nembe siram ten lepen. Punten niki kula serak pedes. Oh, punten saestu nggih. Yo. Wila, niatnya mau ngageti, malah dikageti balik. Nono wae iki. Yo wis, sekarang aku cepet-cepet memanen daun kersennya supaya nggak dimarahin Mbak Eksi lagi. Pohon kersen biasanya cukup tinggi, jadi mesti dipanjat kalau mau ngambil daunnya. Batang dan dahan pohon talok cenderung tidak terlalu lebar dan agak ringkih. Makanya aku harus ekstra hati-hati, lur. Aku mau langsung membawanya ke rumah produksi. Sebelum diolah, daun talok harus dipetik dan dicuci sampai bersih. Untuk keripik talok, biasanya pakai daun muda. Soalnya, daun yang sudah tua, rasanya sedikit pahit. Kalau dendengnya, bisa memakai semua daun. Bu, ini kok godhong taloknya udah dicuci, Bu? Oh iya, iki dideblok terus kayak Mbak Eksi. Oh, iya, Bu. Sekarang bikin keripik daun talok dulu ya, lur. Celupkan daun talok yang sudah kering dalam adonan bumbu, lalu digoreng dalam minyak panas sampai setengah mateng. Setelah itu, didinginkan dan digoreng lagi, lur.
Proses kedua kali penggorengan tujuannya untuk menghasilkan keripik daun talok yang garing. Selain itu, keripik bisa awet sampai berbulan-bulan meskipun tanpa bahan pengawet. Kalau dendeng daun talok, lebih lama prosesnya, Lur. Daun talok direbus sampai matang. Sambil menunggu, siapkan bumbunya, Lur. Ketumbar dan bawang putih dihaluskan. Selanjutnya dicampur telur, kaldu jamur, dan garam. Setelah matang, daun talok langsung dicincang. Kemudian dicampur tepung bumbu dan dicetak. Kalau sudah, dikukus selama 20 menit. Masih belum selesai ya, Lur. Adonan dendeng talok akan didinginkan dan dipotong-potong. Sebelum digoreng, dendeng talok harus ditumbuk supaya hasilnya lebih renyah. Aku mau lanjut membantu Mbak Eksi bikin olahan daun kersen yang ciamik, Lur. Katanya mau dijadikan mochi sakura, cemilan khas Jepang yang biasanya disajikan saat musim semi. Aku jadi penasaran seperti opo hasilnya, Lur. Bagian daunnya akan dijadikan isi mochi dan pelapis mochinya. Makanya sebagian daun harus ditumbuk. Mbak, ini Mbak, daun taloknya udah ditumbuk, Mbak. Oh ya, nuwun ya, Ndol. Oh, ya Mbak. Bahan untuk mochinya sederhana, hanya tepung ketan, tepung maizena, susu bubuk, gula, garam, minyak, dan air. Campurkan semua bahan dan aduk sampai merata. Kemudian, kalau adonan sudah padat, boleh diangkat, Lur. Lalu sangrai sebagian tepung maizena. Nanti mau dijadikan pelapis mochinya. Untuk isinya, daun talok harus dijadikan selai dulu yo. Bahannya antara lain gula pasir, daun pandan, dan tepung maizena. Cairkan gula pasir, lalu tambahkan daun pandan sebagai perasa dan penambah aroma. Setelah mencair, masukkan cincangan daun talok. Adonan selai harus diaduk terus, Lur, supaya tidak gosong. Ojo lali, tambahkan sedikit bubuk maizena untuk mengentalkan. Kalau sudah siap semua, tinggal membentuk mochinya, Lur. Biar makin menarik, bagi adonan mochi jadi 3. Lalu campurkan pewarna makanan. Bungkus selai dengan kulit mochi dan dibentuk bulatan. Kemudian mochi dilumuri tepung tapioka sangrai. Gunanya agar mochi tidak lengket satu sama lain. Terakhir, balut mochi dengan daun kersen yang sudah direndam. Paduan warnanya ayu tenan yo. Iki jelas menggugah selera makanku banget. Yo wis, langsung dicoba wae iki, Lur. Tekstur mochi kenyal dan lembut. Pas banget dipadukan dengan manis segarnya selai daun kersen. Opo meneh, kata Mbak Eksi, daun kersen iki wakeh banget gisine.
Makasih Pak ya, Bapak.